tidak terjadi keributan, Panji Gumilang masuk penjara. Kan udah lama saya bilang. Itu kan kasusnya 11-12. Tidak ada salah. Iya, Ahok itu Panji masuk penjara. Gumilang tidak ada kesalahan. Kesalahannya Panji Gumilang itu sandalnya, mungkin sandalnya ada itu belum di label. Kan ini kesalahan yang dicari-cari kan. Ya, lanjut Pak. Silakan Pak Paul Dere, sudah dibuka mic-nya, silakan Pak Paul Halo, Dere. siap. Yang penting sekarang Batak, Manado bikin bendera negara lah. Siap-siap. Iya dong. Oh, harus. Kenapa? Pak Paul, kalau buat bendera negara Batak apa? Bendera negara Manado apa? Bendera negara Papua apa? Bendera negara Timor. Kalian harus sekarang siap. Saya dari dulu udah teriak-teriak. Kalian akan kalah sama mereka. Di pemilu ini, kalau pemilu, bendera itulah Huaqiao, bendera Huaqiao. Kundlacai. Jadi harus siap. Dari dulu saya udah teriak. Kalian pemilu ini hanya tinggal ini aja, formalitas doang. Jadi bikin sekarang Batak bikin parlemen sendiri, siap-siap sendiri, bikin badan hukumnya, kontak ke PBB, ini kita antisipasi, terus keamanan harus ngasah golok, tombak, golok semua diasah. Jadi kita bukan nyerang. Kalau mereka datang, tebas. Begitu. Jadi anak cucu kita, generasi kita nggak seperti zamannya si itu, pahlawan itu, Imam Bonjol itu. Iya, harus. Imam Bonjol itu pahlawan loh, Pak. Bukan. Dia membantai orang Batak kok. Oh, jangan salah, Pak. Itu Jokowi mengakui, Pak, itu pahlawan loh, Pak. Tanya sama orang Batak sendiri, 600.000 orang Batak dibantai. Kamu kalau tahu cerita itu ngeri. Sekarang mau terulang lagi. Mereka kalau ada orang kafir, mereka rencananya tidak akan terlaksana menjadi batu sandungan, mendingan dihabisin. Sekarang bikin bendera Kalimantan bikin sendiri, apa sendiri. Udah. Saya kasih tahu loh. Saya kasih tahu serius loh ini, bukan main-main. Saya keluarga masih banyak. Ya, Pak. Nah, nggak bisa kita udah nggak pakai strategi macam-macam. Bikin bendera sendiri, parlemen sendiri. Dari sekarang harus sudah siap. Kalau orang Kristen yang masih belalelo, jangan diajak, tinggalin. Oke, thank you. Enggak. Kalau negara susah, pakailah orang Manado seperti zaman dulu di Imam Bonjol, mereka angkat itu bawa kubur ke Manado. Kalaupun negara siap, orang Manado juga siap angkat Maruf Amin sama Mahfud MD kuburkan di Manado. Nah, ini sebenarnya orang Batak bersyukur kepada orang Manado yang kita kantung dulu lah. Ya, yang membunuh menangkapnya si Imam Bonjol, iya aja ke Lotak, ke Pineleng kuburannya di situ. Nah, sekarang kalau diizinkan negara, ya pakai orang Manado, angkat si Mahfud MD sama si wakil presidennya itu. Selagi yang berproklamasi Islam tidak bisa, Pak. Karena ini semua kan demi... Ini Pak, cuma bicara sejarah. Karena Pangeran Diponegoro cuma pintar orang angkat, cuma orang Manado yang angkat. Yang angkat Imam Bonjol itu, sampai matinya di kuburan di sana, cuma orang Manado gitu. Bukan saya mau menganggap orang enggak. Sejarahnya begitulah. Ya kalau diizinkan negara, kalau mau angkat si Maruf Amin sama Mahfud MD, pakailah Manado. Enggak lama itu kalau mau diangkat. Tapi kalau kita bicara sejarah masa lalu ya kalau bapak ke Manado sebelum naik ke Minahasa ke Pineleng gitu, nanti Anda lihat kuburannya di situ. Imam Bonjol di Lotak. Maka Pak Sentemer sudah ke sana. Pak Sentemer ke sana, maka muncullah nama Jaton, Jawa Tondano. Pak Sentemer sudah ke situ. Nah, itulah sejarah nanti. Ya, kalau sudah ke sana lihat. Oleh sebab itu, kalau cuma ancam-ancam seperti ini, saya bilang, kalau negara izinkan, pakailah orang Manado angkat si Maruf Amin sama Mahfud MD supaya selesai. Nanti patungnya saya bikin di mana, Pak? Kamu bikin di itu Bunaken.
Pak Teddy, Pak Teddy, Iya kan? cuma Tuhan Pak Tuhan Kuat. tidak mengizinkan. Tuhan tidak Kenapa? mengizinkan kekerasan, Pak Teddy. Enggak. Kan kita bilang tadi kalau diizinkan, ya terus Kalau diizinkan negara, Pak, bukan kekerasan Iya. itu. bukan Nah, kekerasan, gitu. diizinkan negara. Ya, Tuanku Nah, Imam ini cuma Jadi- intermezzo ya, sorry ya, intermezzo aja. Ya, Ya, karena begitu thank Pak, Imam ini dijadikan pahlawan kan sebetulnya hanya untuk menenangkan situasi orang-orang Islam aja Pak, untuk membuat mereka ini menjadi bahagia Pak sebetulnya. Karena dari dulu negara tidak mengakui adanya pahlawan yaitu Imam Bonjol. Namun karena orang Islam ini memaksa dan yang jumlah mereka lebih banyak, jadi negara harus mengalah Pak. Itu kan sebetulnya semua karena demi supaya orang-orang Islam ini menjadi tenang Pak. Kalau nggak negara bisa konflik. Nah itu yang saya tidak setuju daripada negara kita. Kenapa kita ini selalu bias terhadap orang Islam? Apakah Imam Bonjol ini pantas dijadikan sebagai pahlawan? Ya kan kita bisa lihat sejarahnya Pak. Imam Bonjol ini lebih banyak biadabnya daripada benarnya. Tapi dijadikan pahlawan. Nah saya kira ini kan tidak pantas. Namun ya apa boleh buat Pak? Karena begini Pak. Oh, Bonjol ini udah dilemanya. mulai lebar ini. Ya, udah Di sini mulai ada lebar. dilemanya ini begini, kalau Imam Bonjol ini tidak dijadikan pahlawan, yang Islam ribut terus, negara jadi chaos. Kalau dia dijadikan pahlawan, berarti kita mengidolakan orang biadab. Nah, jadi kan dilema, Pak. Ini mau mana? Apakah kita mau mengidolakan orang biadab atau mau negara kita ribut? Ya gitu aja. Nah, jadi Ya, secara dijadikan pahlawan, terus tidak seharusnya jadi pahlawan. Yang penting yang orang-orang goblok ini dulu, dia bisa diam dulu gitu, Pak. Kalau dia nggak diam, nah itulah masalahnya. iya. Enggak, Pak Kwang. Pak Kwang. Kok Bukannya kita ini- apa bukannya boleh kita buat? ini- Apa boleh bukannya buat? kita ini mau Buat angkat apa yang senjata. boleh? Pak Kwang, bukannya kita ini mau angkat senjata, tapi kita punya hak untuk membela diri. Lihat aja kejadian 98. Semua kan mati konyol. Mereka Ya, nggak itu bisa. Kan karena Ya kan? Kita harus bersiap yang tadi Pak Paul Dere bilang. Siapkan, tajamkan semua senjata. Kita harus berhak membela diri. Nah, itu, Kan, Itu aja. kan Karisma bilang tadi kan, apa boleh buat? Itu harus ada belakangnya. Buat apa boleh? Ya, buat apa yang boleh buat ya buat. Apa yang boleh Iya. dibuat? Harus. Itu. karena Itu kan dilema, Pak. Memang ini dua pilihan yang busuk, tapi mana yang paling tidak busuk di antara yang busuk? Lah itulah pilihannya, Pak. Memang mau nggak mau, Imam Bonjol ini ya jadi pahlawan supaya negara damai. Kalau nggak, itu bisa ribut itu yang orang-orang Islam itu, Pak. Kan di situ, Pak, masalahnya. Akarnya. ah, itulah kejadian yang ada sekarang dengan Al Zaitun. Iya, Pak. Nah, itu. Jadi supaya tidak terjadi keributan, Kenapa Ahok masuk penjara. Nah, Supaya tidak terjadi keributan, Panji Gumilang masuk penjara. Kan udah lama saya bilang. itu kan kasusnya 11-12 Tidak ada dengan salah. iya. Ahok itu Panji masuk penjara. Gumilang tidak ada kesalahan. Kesalahannya Panji Gumilang itu sandalnya. Mungkin sandalnya ada itu belum di label. Kan ini kesalahan yang dicari-cari kan. Oh, sendal Iya, label halal itu, Pak. Apa gimana, Pak? Iya. Nah, nanti Jadi sendal label maksudnya masuk surga lagi. Bahasa Arab Jadi nggak boleh. maksudnya begini, maksudnya apapun yang dibuat mau dicari salah-salahnya. Walaupun sudah benar yang dilakukan, dibilang salah. Cari Ngerti? kesalahan. Nah, iya. Iya. Pak Ahok Jadi, juga dulu. Ahok juga akan begitu. Jadi emang kita emangnya manusia ada yang sempurna, pasti ada kekurangan. Nah kekurangannya itu yang dipakai, ngerti nggak? Ya. Jadi Padahal- memang Pak Kwang, udah begitu padahal- ceritanya. Ya, Memang Pak Kwang, padahal Ini- Ahok itu kan bilang Puasa di Al-Maidah 51 itu jangan memilih pemimpin yang kafir. Ya itu kan memang statementnya benar, itu kan dari buku mereka. Kenapa disalahin? Pak, Ya kan? itu bisa enggak karena begini konteksnya. Kalau memang dari secara agama itu bisa ditegakkan apabila negara kita secara mutlak negara Islam seperti di Arab Saudi. Namun kan secara teori negara kita itu kan Pancasila, artinya tidak cuma satu agama. Jadi ayat tersebut itu tidak bisa ditegakkan di negara kita. Kenapa? Karena di negara kita agama tidak cuma satu, melainkan ada 6. Jadi Benar, kalau tapi nyatanya Ahok 2 tahun masuk. loh, Nah, itu kan? Pak,
Ahok masuk penjara 2 tahun, sebetulnya bukan karena dia salah, Pak, tapi karena supaya orang-orang FPI bisa tenang. Itu aja. Sebetulnya kan itu hanya untuk supaya tidak terjadi keributan itu. tidak terjadi keributan. Ini Jadi si aja. Ahok ini tumbal dong. Loh, ini memang ditumbalkan, Pak. Iya Karena benar, benar, memang Itu sama selalu aja. dipakai sebagai alasan. orang-orang minoritas ditumbalkan, Pak. Ya, memang selalu begitu. Mana pernah Indonesia tidak menumbalkan orang minoritas? Emang ada? Enggak ada, selalu. Ya, Nah, faktanya ini Iya, Pak Beta Maluku nih, masuk Pak Beta, tambah seru aja nih. Shalom, Udah, shalom. tenang aja. Saya orang Maluku. Wih, pisahkan agama dari negara atau pisahkan negara. Ini nggak kebalik bahasanya, Pak Beta. Betul Pak, ini pisahkan negara dari agama. Artinya negaranya yang kita selamatkan, agamanya yang kita singkirkan. Ya, karena agama itu bodoh, Pak. Iya, kalau mau maju seperti Amerika, yaitu pisahkan negara dari agama udah paling tepat. Jadi gini Pak, saya simpulkan ini termasuk catatan saya yang saya share ke Pak Santi Amer beberapa hari lalu. Bahwa kita ini sudah dipertontonkan ya oleh para khilafah secara eksklusif. Mereka udah semakin terbuka dan berani menyatakan jati dirinya. Ya dari sikap, perilaku, ucapan, terkait politik semua ini, para elit Islami ini, baik secara individu maupun organisasi. Mereka udah tampil seperti JK, Maruf Amin, Mahfud MD, NU, Muhammadiyah, MUI. Ya. Ya, bisa dirasakan kan pengaruhnya nyata ya, merambah luas, masuk ke dalam sel-sel kehidupan sosial masyarakat secara umum. Jadi udah nggak bisa dibantah lagi. Kekuatan negara yang kita harap bisa mengayomi semua anak bangsa malah berpihak kan, sebelah pincang. Ya kan? Mereka semakin percaya diri. Jadi kalau dari sisi mereka ini udah bukan masalah waktu lagi. Ini sudah nyata bahwa aturan syariah yang paling tepat dan layak untuk diberlakukan di Indonesia ini buat mereka. Nah sekarang dari sisi kita gimana? Tinggal semua masyarakat non khilafah ini sadar, baik itu Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, agama-agama suku, sadar. Semuanya harus sadar. Harus bicara lantang dan terbuka. Dengungkan seluas mungkin. Itu wajib. Demi Republik Indonesia. Kalau tidak ya itu yang bapak-bapak tadi katakan. Daerah masing-masing angkat senjata. Ya kan? Tapi masih ada waktu, belum terlambat kita bicara, dengungkan. Dan kalau bisa ditunjang oleh aksi-aksi berupa counteract yang menghalangi mereka, memberi rintangan buat mereka, menyelamatkan Republik Indonesia. Semoga belum terlambat. Lanjut Pak Frans Pakwang. Semoga. Terus Iya. selanjutnya Kembali ke Pak Santi Amer dulu. Silakan Oh. Pak Santi Amer.